kemahroman orang-orang yang telah disebutkan itu nggak ada tenggang waktu tapi abadi selamanya. Wa wahidatun utawi wong siji, utawi wadon siji. Iku hurmatu wa utawi kemahromane wahidah. Iku hurmatu wa utawi kemahromane wahidah. Iku la alat takbidi ora ing ngatasé sak lawase. Iku la alat takbidi ora ing ngatasé sak lawase bal min jihatil jam'i. Balik saking arah-arah yaiku ngumpul lagi. Balik saking arah-arah yaiku ngumpul lagi. Faqat belakani al jam'u. Siapa itu? Wa ya utawi wahidah. Wa ya utawi wahidah iku ukhtu zaujati, bojo wadone bojo wadon. Dulur wadone bojo wadon. Iku ukhtu zaujati, dulur wadone bojo wadon. Fala yajma'u fala yujma'u mawon tarik fa'il. Fala yujma'u mongko ora kena den kumpul lagi. Sopo bainaha ing dalem antarane zaujah wa baina ukhtiyalan ing dalem antarane dulur wadone zaujah. Min abin saking tunggal bapak au ummin utawa tunggal ibu. Wa bainahuma nasabun au radhaun. Wa bainahuma lan iku tetep ing dalem antarane zaujah lan ukhtiya. Nasabun utawi nasab au radhaun utawa radha. Walau radiyat ukhtuha bil jam'i, walau radiyat senajan ridho, walau radiyat senajan ridho sapa ukhtuha dulur wadone zaujah, sapa ukhtuha dulur wadone zaujah bil jam'i kelawan den kumpul lagi, bil jam'i kelawan den kumpul lagi. Wala yujma'u aidan bainal mar'ati wa ammatiha wala bainal mar'ati wa khalatiha. Pun sawangan ini rada angel kali. Pun sekarang masih melanjutkan terkait masalah bab muharramat bin nas. Muharramat itu mahram. Mahram itu wanita-wanita yang haram untuk dinikahi. Kemarin sempat disinggung dalam bab lihat-melihat bahwa hukum melihat wanita itu relatif berbeda, dibagi menjadi beberapa pembagian. Di antaranya ada sedikit dispensasi, ada sedikit keringanan hukum yang berbeda, manakala wanita yang dilihat itu adalah wanita mahram. Melihat wanita yang bukan mahram dengan melihat wanita yang mahram itu konsekuensi hukumnya beda. Seperti itu kemarin. Begitupun bersentuhan dengan mahram, bersentuhan kulit dengan mahram itu hukumnya tidak membatalkan wudhu. Siapa saja mahram itu? Mahram itu totalnya ada piraruk delereng ngono piye ceritane. Al muharramat bin nas itu kemarin arba'a asyrata. Total mahram, wanita yang haram dinikahi, wanita yang ketika bersentuhan kulit dengan lawan jenis itu tidak membatalkan wudhu, itu totalnya ada 14. Mahram itu totalnya ada 14. Yang 7 itu karena jalur nasab. Kan kemarin sudah diomongkan bahwa mahram itu penyebabnya ada 3. Ada kalanya mahram itu karena jalur nasab. Nasab itu jalur persaudaraan, perseduluran, perbatehan jadi soalnya. Karena hubungan darah. Kalau dari jalur nasab, mahram itu jumlahnya ada 7 kemarin. Wanita-wanita yang menjadi mahram kita dari jalur nasab itu totalnya ada 7. Sapa ini? Pertama, ibu. Yang kedua, anak perempuan. Yang ketiga, saudara perempuan. Yang keempat, bibik dari ibu. Kholah. Bibik dari ibu. Yang kelima, bibik dari bapak. Yang keenam, ponaan perempuan dari saudara laki-laki. Yang ketujuh, ponaan perempuan dari saudara perempuan. Ya, ada 7. 7 itu yang pertama ibu. Ibu itu jalur keibuan. Ibu atau ibunya ibu. Nenek itu juga mahram soalnya. Wa in alat kan. Yang kedua, anak perempuan atau ke bawah, cucu perempuan itu juga mahram. Yang ketiga, saudara perempuan.
yang keempat bibik dari bapak, yang kelima bibik dari ibu, yang keenam anak perempuannya saudara laki-laki, yang ketujuh anak perempuannya saudara perempuan. Tujuh orang ini merupakan mahram dari jalur nasab. Selain itu semuanya bukan mahram. Kak Popo misalnya dhewe lho. Hah? Jadi ya. Lewerian. Kak Popo misalnya ae lho. Wong iku lho anake Pak Lekku, anake Pak Diku. Lah terus urusannya apa? Lek anake Pak Di. Terus urusannya apa kalau itu anaknya paman kamu? Anaknya paman itu bukan mahram. Yang mahram itu pamannya, bibiknya itu mahram. Kalau anaknya bukan mahram, misanan. Makanya misanan itu boleh dinikahi. Sepupu itu boleh dinikahi. Ngono jare mahram, ra enek, bukan mahram. Kemarin sudah dijelaskan panjang lebar sama Gus Wasil. Sekarang wa atofal musannifu ala qaulihi sabiqon. Ini harus diterangkan kan masalah anak perempuan itu. Anak perempuan kalau dari jalur zina sudah terangkan kan? Ya, mari kemarin. Sekarang wa atofal musannifu ala qaulihi sabiqon sab'un qaulahu huna wasnatani ayil muharramatu bin nas ithnatani birradab. Setelah membahas 7 wanita yang menjadi mahram karena jalur nasab, jalur persaudaraan, jalur darah. Sekarang membahas tentang wanita-wanita mahram dari jalur rodok. Jalur rodok itu jalur persusuan. Ini tidak setiap orang punya. Gak setiap orang punya mahram jalur rodok. Lek ra tau nyusu nang wong gak terus rodok piye? Ora rodok. Jadi Faruk dulur rodok kundi Gus. Ora enek wong ora tau nyusu. Kowe tau nyusu nang wong karo? Hah? Karo. Lho ya apa kira? Harus Ruk. Kamu tak kasih tahu Pak ya. Bahwa rodok itu harus diketahui. Jangan sampai ada orang pernah merodok, pernah nyusu kepada selain ibunya, tapi dia tidak tahu apa-apa. Sing salah ya kowe dhewe salah, makmu ya salah, bapakmu ya salah. Kenapa kok begitu Gus? Karena rodok persusuan itu bukan sekedar persusuan, paham? Tapi ada imbas, ada akibat dari persusuan itu. Apa akibatnya? Ada beberapa wanita yang menjadi hubungan mahram karena jalur persusuan. Paham? Ada berapa Gus wanita yang dianggap mahram dari jalur rodok? Ada 2. Ada 2. Karena jalur rodok itu adalah ibu yang menyusui. Ibu yang menyusui. Ono buk ini bukan buk itu ibu. Buk nang ngene kono. Arep diomongi karo ibu. Ruk, buk iku duduk sapa-sapamu, tapi kamu tahu nyusu nang kono. Berarti meskipun nggak ada hubungan darah dengan kamu, nggak ada hubungan saudara dengan kamu, tapi itu mahram kamu karena itu merupakan umul murdiah. Itu merupakan ibu yang pernah menyusui kamu. Maka nisbatnya sama dengan ibu yang melahirkan kamu. Sama-sama punya hubungan mahram dengan kamu. Salaman yora batal, bersentuhan kulit tidak ada masalah, kamu nikahi hukumnya haram. 1. Yang kedua, yang termasuk mahram dari jalur rodok adalah al-ukhtu minar rodok. Saudara perempuan dari jalur persusuan. Saudara perempuan dari jalur persusuan. Kamu pernah nyusu kepada seorang wanita, si A. Maka kalau si A itu punya anak wanita, punya putri, punya anak perempuan, maka anak perempuannya si A yang kamu nyusu kepada dia, itu mahram kamu. Kamu kalau ketemu salaman, duduk sopo-sopoku kok. Bukan siapa-siapa kamu, tapi kamu pernah nyusu kepada susu yang sama dengan dia. Paham? Maka itu disebut dengan saudara perempuan sepersusuan. Paham? Wa inna maktasaral musannif alal ithnataini lin nasi alaihi ma fil ayah. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, berkaitan masalah mahram dari jalur rodok. Berkaitan masalah mahram dari jalur rodok yang disebutkan dalam kitab Takrib, dalam kitab Fathul Qorib itu cuma ada 2. Ibu yang menyusui sama saudara perempuan sepersusuan. Padahal sebenarnya
Mahram dari jalur persusuan itu enggak cuma dua. Apa tadi? Mahram dari jalur persusuan itu enggak cuma dua. Tapi kalau yang disebutkan cuma dua, Gus. Yang disebutkan cuma dua karena mengikuti pada ayat. Yang termaktubkan di dalam ayat itu cuma dua. Fi kalamil matni. Karena sebenarnya mahram dari jalur rodho itu jumlahnya sama dengan mahram dari jalur nasab. Berapa berarti? 7. Wanita-wanita yang menjadi mahram kita dari jalur nasab itu juga menjadi mahram kita dari jalur rodho. Ibu, ya, ibu, saudara perempuan, bibi dari bapak, bibi dari ibu. Itu semuanya menjadi mahram dari jalur rodho, sebagaimana itu juga menjadi mahram dari jalur nasab. Paham maksudnya ya? Aslinya wanita yang menjadi mahram dari jalur rodho itu gak cuma dua. Tapi kalau yang disebutkan cuma dua di Fathul Qorib dan kitab takribnya, karena yang termaktub dalam ayat Al-Qur'annya cuma dua. Tapi pada hakikatnya semua wanita yang menjadi mahram dari jalur nasab yang ada jumlahnya ada 7 itu juga menjadi perempuannya ibu. Itu rodho, itu mahram karena jalur rodho. Iku sopo? Niku dulure uang sing nate nyusoni kula, paham? Itu bibi dari ibu saya persusuan, mahram. Karena semua wanita yang menjadi mahram dari jalur nasab itu juga menjadi mahram dari jalur rodho. Pun sekarang wal muharramatu bin nas arbaun bil musaharah. Sekarang totalnya wis piro? Mahram dari jalur nasab 7. Mahram dari jalur rodho 2. 9 ya. Totalnya kan berapa tadi? 14 toh? Berarti kurang 5. Ya. Mahram jalur nasab 7. Mahram dari jalur rodho 2. 9 totalnya. Sekarang mahram dari jalur musaharah. Musaharah itu perjodohan, pernikahan. Sekarang mahram dari jalur musaharah, dari jalur pernikahan, perjodohan. Itu jumlahnya ada 4. Jumlahnya ada 4. Yang pertama ummuz zaujah. Yang pertama mahram dari jalur musaharah, dari jalur pernikahan itu adalah ibunya istri. Ibunya istri. Ibunya istri berarti siapa, Ruk? Mertua. Kamu punya istri, istri kamu punya ibu. Ibunya istri kamu itu juga ibu kamu. Ya? Oh gak salah mana morot waruk. Itu ibuku, ibu bojoku. Goblok gitu. Hah? Zaujah. Ya anak ya ngomong ini Pak. Oh gak salah, itu ibuku ibu. Ibu bojoku. Lah piye? Hah? Ibunya istri itu merupakan mahram untuk suami. Loh, kan dia nggak pernah melahirkan saya, Gus. Dia juga nggak pernah nyusui saya. Bener nggak pernah melahirkan kamu. Nggak pernah nyusui kamu. Tapi itu yang melahirkan dan menyusui istri kamu. Hah? Abi, arep anake gak arep boke. Hah? Aneh gitu. Enek ngono kuwi. Zaujah. Yang pertama, mahram dari jalur pernikahan, dari jalur perjodohan itu adalah ibunya istri. Entah ibunya istri itu ibu dari jalur nasab atau ibu dari jalur rodho. Misalkan ada laki-laki menikahi seorang wanita. Wanita ini punya 2 ibu. Satu ibu nasab yang melahirkan, satu ibu rodho. Ini yang mertua saya mana, Gus? Dua-duanya mertua. Hah? Karena sawaun min nasabin au rodhoin. Karena ibu
istri yang dianggap sebagai mahram itu baik ibu dari jalur nasab maupun ibu dari jalur rodok. Wa in alat, ibu ke atas itu siapa? Ibunya ibu, ibunya bapak, itu mahram semua. Mahram semua. Sawa'un waqa'a dukhulu zauji bizaujati amlah. Kemahroman ibu mertua itu sudah berlangsung baik sudah terjadi hubungan suami istri atau belum. Ya Allah, ya Rabbi, ya Karim. Kemahromannya ibu mertua itu baik sudah terjadi hubungan suami istri atau belum. Karena nanti ada pembahasan, Pak, di mana kemahroman itu menunggu adanya hubungan suami istri. Yes. Tutupnya nyadet muruk, cara mumet ya. Ini perlu diungokkan ya. Kemahromannya ibu mertua untuk menantu laki-lakinya itu terjadi baik sudah terjadi hubungan suami istri atau belum. Paham? Ada laki-laki menikah dengan wanita, si tes mari akad, salaman ambil ibu duduk mahram, si anakku si dorong kumpul ambil bojo, sudah mahram. Karena kemahromannya ibu mertua itu tidak menunggu terjadi hubungan suami istri. Baik sudah terjadi hubungan suami istri atau belum, kalau sudah terjadi akad nikah, maka status ibu mertua sudah ibu mertua. Sudah menjadi mahram untuk menantu laki-lakinya. Oke? Yes. Ya Allah, ya Rabbi, ya Karim. Ya Allah, ya Rabbi, ya Karim. Lajeng. Warrabibah. Ai bintu zaujah idza dakhala bil Yang kedua, mahram dari jalur pernikahan itu adalah robibah. Robibah itu apa ya? Baca Jawa nih. Robibah itu anak perempuannya istri. Beli satu gratis dua. Hah? Buy one get two. Ya, Ruk. Oh, guya, macam guyu, Ruk. Ini kasusnya ngono guyu memang. Buy one get two. Beli satu dapat dua, kadang ya dapat 3 barang, tergantung. Ya Allah, ya Rabbi, ya Karim. Lek anak loro ya berarti buy one get three. Ada laki-laki menikah dengan wanita. Wanitanya sudah punya anak. Sudah punya anak sebelum menikah dengan dia. Maka anak wanitanya si istri itu merupakan mahram untuk suaminya. Itu jenenge robibah. Robibah itu bintu zaujah, anak perempuannya istri, itu mahram. Oke? Sebuah anak gawat, sebuah anak tiri istilahnya. Pokoknya ngono kasusnya. Anak perempuannya istri itu mahram untuk suami. Engko marono rabi ambek boe, anake salaman, dudu anakku mahram. Arep boe arep anak igrep. Hah? Ya itu buy one get two ya harus mau enggak mau. Tapi arep boe arep anake. Itu anaknya tetap. Sehingga anak daripada istri itu termasuk mahram daripada seorang suami dari jalur pernikahan. Tapi ini ada syaratnya. Apa syaratnya? Idza dakhala bil Anaknya istri itu menjadi mahram ketika sudah melakukan hubungan suami istri dengan ibunya. Apa tadi? Anaknya istri, anak perempuannya istri itu menjadi mahram kalau sudah melakukan hubungan suami istri dengan ibunya. Anaknya istri, anak perempuannya istri itu menjadi mahram kalau sudah berhubungan suami istri dengan ibunya. Artinya ini Pak, kalau baru akad, mari akatan ya. Qabiltu nikaha wa tazwija bil mahril mazkur. Saya terima nikah dan kawinnya si Mbak ini yang buy one get two tadi. Beli satu dapat dua, bonus satu. Anaknya, putrinya, anak perempuannya. Maka setelah akad jangan salaman dulu sama anaknya.
Jangan bersentuhan kulit dulu dengan anak perempuannya. Karena anak perempuannya belum menjadi mahram. Kapan jadi mahram, Gus? Kalau kamu sudah berhubungan dengan suami istri, dengan ibunya, dengan istri kamu yang menjadi ibu dari anak perempuan itu baru jadi mahram. Kalau belum jadi mahram. Makanya ayat Quran yang ngomong no waroba ibukumul lati fi hujurikum min nisaikum. Robaib, robibah itu menjadi mahram tapi syaratnya allati dakhaltum bihinna. Menjadi mahram kalau yang laki-laki si pihak suami sudah dukhul, sudah melakukan hubungan dengan ibunya anak perempuan itu, dengan si istrinya. Fa illam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaikum. Kalau belum melakukan hubungan suami istri, maka si anak perempuan itu belum jadi mahram. Belum jadi mahram. Artinya ini Pak, tak kasih gambaran yang lebih lebar. Ada seorang laki-laki menikahi wanita, ya. Ada seorang laki-laki menikahi wanita. Wanita ini punya anak perempuan. Anaknya wis gede. Ibu ya si ayu. Panjene ayu gawan ayu beket namanya. Jadi masih cara umur wis rada umur, tapi si ayu. Kok guyu ngono, gak guyu taruh. Aku serius-serius kok alambu. Ana arek wedok, ayu. Duwe anak tapi cantik luar biasa. Anaknya otomatis ayu. Karena jadi bibite. Kok guyu. Habis itu menikah. Laki-laki ini menikahi wanita yang punya anak perempuan itu tadi. Setelah menikah, belum sempat kumpul, belum sempat melakukan hubungan suami istri. Gegeran. Sing iki durung tau rabi, sing wedok tau rabi. Wah, pengalamannya kan beda. Sing wedok meruwet. Aku wis tau rabi, tidak mau jatuh dalam lubang yang sama. Tiba-tiba sing lanang podo dini. Akhirnya cerai. Laki-laki dengan istrinya yang sudah pernah punya anak ini cerai, tapi belum pernah melakukan hubungan suami istri. Pertanyaannya, kalau misalkan laki-laki ini tertarik ngesir anak wedok, anak perempuannya si mantan istri ini, boleh nggak dinikahi? Boleh nggak dinikahi? Boleh nggak dinikahi? Boleh nggak dinikahi? Boleh. Kenapa kok boleh dinikahi? Karena belum melakukan hubungan suami istri. Kalau belum melakukan hubungan suami istri, otomatis anak perempuannya belum menjadi mahram. Itu gambarannya begitu. Paham ya? Paham ya? Jadi kok cara ngerabi sing bayuan gitu ngono rada ketidakkenangan. Lek anake ayu kok sekirane ora terus, ojo berhubungan. Lek berhubungan anak ra iso dirabi. Paham ya? Ora iki guyon tok. Ora enek cerita ngono ki ra enek. Masa berkata ambek mak yang rabi anake. Mak ya ora suci. Ya kayak itu contoh tok gambaran wae. Ora enek cerita. Masa ya mari berkata ambek mak yang rabi anake. Ora enek. Ini mung contoh tok. Hanya contoh saja. Kemudian malah gak oleh ibu oleh anake ngawur iki. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Lajeng wa zaujatul abi wa in ala. Selanjutnya mahram dari jalur musyawarah, mahram dari jalur pernikahan perjodohan itu adalah istrinya bapak. Mahram dari jalur bapak saya. Ini mulai seloloten ini. Opisik bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya mahram dari jalur pernikahan. Mahram dari jalur pernikahan yang selanjutnya adalah istrinya bapak. Istrinya bapak. Embu istrinya bapak itu apa lek ngaran? Pokoknya istrinya bapak. Istrinya bapak. Ibu tiri, ibu kualan, pokoknya istrinya bapak. Istrinya bapak itu termasuk mahram. Mahram. Misalnya bapaknya Faruk nikah lagi. Contoh tok itu, Contoh loh. Kok nggak terima contoh tok. Faruk punya bapak, bapaknya nikah lagi. Faruk ketemu mak sing anyar iki lho. Mak baru. Ibu baru. Faruk dikon salaman ambek Pak Ruk, salaman sik Ruk ambek ibu. Oleh Pak salaman. Duduk makku kuwi. Duduk makku, enggak boleh. Ini dalam kasus ini
istrinya bapak itu meskipun bukan yang melahirkan kamu, istrinya bapak itu meskipun bukan yang melahirkan kita, tapi istrinya bapak itu mahram kita. Oke? Oke? Makanya cara ayat Quran nih, wala tankihu ma nakaha abaukum minan nisa'i illa ma qad salaf. Jangan sekali-kali menikahi wanita-wanita yang pernah dinikahi oleh bapakmu. Yes? Pak Imam menikah lagi. Oleh sing tongseng. Kinyis-kinyis. Oleh sing kinyis-kinyis enom ngono, ayu enom. Dirabi karo bapak. Yes. Mari dirabi, dipegat misalnya. Pisah. Dari Faruk, ayu rek mantane bojone bapak iki. Tak rabi oleh Agus. Gak oleh. Gak boleh. Wala tankihu ma nakaha abaukum minan nisa'i illa ma qad salaf. Tidak boleh kita menikahi wanita yang dinikahi oleh bapak kita. Karena itu zaujatul ab. Istrinya bapak. Lah istrinya bapak itu mahram dari jalur pernikahan. Anu Gus, wis pegatan karo bapakmu. Gak oleh, wis capete bapakmu, gak oleh. Sudah gak boleh dinikahi, kalah star. Ngerti ngono ket biyen bapakmu aja oleh rabi nawakmu. Lah sekarang dirabi bapakmu, kamu gak oleh. Gak boleh. Sudah. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Wa zaujatul ibni. Begitu juga termasuk ya Allah ya Rabbi ya Karim, termasuk mahram dari jalur pernikahan itu adalah zaujatul ibni. Istrinya anak laki-laki, mantu. Istrinya anak laki-laki, tidak boleh dinikahi. Contoh, Faruk misalkan sudah nikah, dua anak Joko. Jadi duduk Joko, anaknya Joko. Duduk jenenge Joko, anaknya Faruk Joko. Faruk dua anak Joko mantu akhirnya. Nak, dang rabi boleh wis tuwek Akhirnya anaknya Faruk tolek-tolek, nemu arek wedok. Pak, aku rabi ambek arek iki, Pak. Ngomong nang Faruk. Aku rabi ambek arek iki, Pak. Lah kok ayu calonmu? Iya, Pak. Hebat awak tolek-tolek. Wes. Kalau sudah dinikah sama anak kamu, sudah menjadi istri anak laki-laki kamu, maka istri dari anak laki-laki kamu itu menjadi mahram kamu. Paham? Menjadi mahram. Karena kamu mertuanya. Maka karena kamu mertuanya, kamu menjadi mahram daripada ini. Sehingga kamu nggak boleh menikahi si wanita ini, nggak boleh. Tapi lek nang ngene jero niku diomongno ai wa illam yadkhul biha. Menantu perempuan, istrinya anak laki-laki kita itu menjadi mahram meskipun belum terjadi hubungan suami istri. Faruk dia anak Joko, rabi karo arek wedok. Wahyu nih Masya Allah mantuku. Pegatan, cerai. Belum melakukan hubungan. Maron Faruk ngesir, ya Allah, bojone anakku cek ayu nih sing biyen. Tak rabi oleh aku, gak oleh. Gak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena itu istrinya anak laki-laki kita. Lah istrinya anak laki-laki itu mahram dari jalur pernikahan. Meskipun belum pernah melakukan hubungan suami istri. Makanya cara ayat Quran ini, wahalailu abnaikum alladzina min aslabikum. Jadi wanita halalnya anak-anak perempuan kita itu termasuk mahram. Termasuk mahram. Pokoknya contoh bapak, contoh anak Faruk. Kuyu Contoh. Totalnya berapa? 7 mahram jalur nasab. 2 mahram jalur rodok. 4 mahram jalur pernikahan. Totalnya berapa? 13. Kurang berapa? Kurang 1. Wal muharramatus sabiqah hurmatu 'ala ta'bid. Wa wahidatun hurmatuha la 'ala ta'bid bal min jihatil jam'i faqat. Semua mahram yang telah disebutkan, 7 mahram dari jalur nasab, 2 mahram dari jalur rodok, 4 mahram dari jalur musyahara, pernikahan yang disebutkan tadi. Semua mahram itu bersifat ta'bid, bersifat selamanya. Tak balik ini mana? Semua mahram yang telah disebutkan 7 tambah 2 tambah 4 13 mahram yang telah disebutkan itu bersifat selamanya. Artinya
kemahromannya bersifat selamanya. Kemahromannya bersifat selamanya. Tapi ada satu mahram. Ada satu mahram yang tidak bersifat selamanya. Tapi itu menjadi mahram hanya karena unsur tidak boleh dikumpulkan. Ada satu mahram yang tidak bersifat selamanya. Tapi itu menjadi mahram hanya karena tidak boleh dikumpulkan. Tak contoh nih. Misalkan, ini contoh pegatan gak enak tapi muni contoh jenenge wong. Ada laki-laki. Pegatan ya Pak, ngawur ya, ini pegatan gitu. Ada laki-laki menikah dengan wanita. Wanita ini punya ibu. Otomatis ibunya si wanita ini mahram untuk menantu laki-laki. Boleh mertua. Karena mertua, ibu mertua. Pertanyaannya, kalau laki-laki sama wanita ini cerai, pisah. Pertanyaannya, apakah menantu laki-laki ini masih mahram dengan mertua wanitanya? Kalau sudah cerai, apakah menantu laki-laki masih mahram dengan mertua wanitanya? Umpama ngene wis. Biyen kan rabi karo anake yo. Karo anake pegatan. Anake pegatan. Marokono ternyata ibuke ditinggal mati karo sing lanang. Mertua lanange mati. Ibuke kan ijen, Pak. Ibuke isih wayu. Aku mari gagal ambek anake saiki ambek ibuke wis, rabi ibuke ae. Oleh ta gak? Tidak. Sudah cerai loh. Sudah cerai. Sudah cerai. Boleh? Nggak boleh. Kenapa kok nggak boleh? Karena itu mahram. Lah kemahramannya 13 orang yang telah disebutkan, itu semua mahram itu abadi. Nggak ada kata mantan mertua, yang ada itu mantan istri. Paham saya? Artinya, meskipun laki-laki wanita ini sudah cerai, maka ibu mertua ini tetap ibu mertua. Seumpama ketemu, kok umpama hubungannya tetap baik-baik saja, ya pisah dengan cara yang baik-baik. Kok seumpama ketemu, ini salaman dengan mantan ibu mertuanya, itu tetap boleh. Karena itu mahram. Kalau misalnya dengan cara yang baik-baik, nggak bisa dengan cara yang nggak baik-baik, ya itu urusan mahram gak mahram, dibedil sing yo. Lo kan cerita Pak. Lo iku Gus, biar tahu ngerabi anak saya nggak tahu salaman belas sampai mertua nih. Duduk masalah gak salaman. Iku pisah dengan cara yang tidak baik-baik, dibedil ngawur ya. Duduk urusan gak salaman, dibedil ngawur ya. Mau ngerti. Belain. Jadi hubungan itu kalau sampai buyar, kalau sampai pisah, maka yang pisah itu istri dan suami. Sedangkan ibu mertua tetap ibu mertua. Artinya ibu mertua tetap ibu mertua gimana? Tetap mahram. Kalau salaman tidak batal, menikahi ibu mertua juga nggak boleh. Paham ya? Paham ya? Ada satu wanita yang kemahramannya nggak selamanya. Nggak selamanya. Tapi hanya karena dari sisi nggak boleh dikumpulkan. Contohnya siapa? Contohnya adalah ukhtuz zaujah. Saudara perempuannya istri. Saudara perempuannya istri. Peripen, ngerti peripen? Ya peripen tangan di sini. Ipar. Saudara perempuannya istri itu mahram, nggak boleh dinikahi sama seorang suami. Ada laki-laki menikahi wanita. Wanitanya punya saudara perempuan. Oleh gak Gus dulur wedok tak rabi pisan. Ayo soalnya. Gak boleh. Gak boleh. Kalau misalkan yang ini cerai, boleh saya nikah dengan itu? Boleh. Loh, katanya mahram. Kok setelah cerai boleh? Karena kemahramannya tidak selamanya. Tapi kemahraman itu, keharaman untuk menikahi itu karena nggak boleh dikumpulkan. Hati, duit ipar ayu itu bahaya. Ipar adalah maut. Gitu gak? Kok mantuk namu? Kok ruwa ya? Ya Allah ya. Yo. Makanya lek rabi ambek wedok, tolek sing pare elek-elek. Pak bojoku elek lah Gus. Lah wong biasa iku padha dene jare.
Lek dulure elek yo sing kene elek. Sak pabrik soalnya. Ya ono yo sing dulure elek-elek sitok iki ayu yo. Yo ono. Pangeran gawe ya iso ae. Tapi biasa iku nek sak pabrik. Biasa ae. Lah sing ngono promos ya sing liyane padha-padha. Ya kacek sentine tok ngono ae. Padha-padha. Sak pabrik soalnya. Sehingga keharaman untuk menikahi saudara perempuannya istri itu tidak bersifat selamanya, tapi itu bersifat keharaman hanya karena mengumpulkan. Kalau mengumpulkan si istri dengan saudara perempuannya dalam satu pernikahan tidak boleh. Tapi kalau sudah cerai dengan istrinya, menikahi saudara perempuannya tidak apa-apa. Atau meninggal, bojone mati, rabi ambek dulure. Istilah bahasa Indonesia itu namanya turun turun ranjang. Itu boleh. Lho kok rabi adike, mahram iku. Kalau dirabi ku biar lek ana dulure wedok sing dadi bojoku. Lek bojoku wis gak ono utawa pegatan gak apa-apa, paham? Paham. Langsung paham nah. Kok yo amruk. Hah? Kok enak Indosiar? Waduh. Sinetron ngene malah. Padha yo. Ambis ndelok Indosiar barang. Ya Allah baruk. Guys. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, fala yajma'u bainaha wa baina ukhtiha min abin au ummin wa bainahuma nasabun au radhaun. Maka tidak diperbolehkan menikahi seorang wanita dikumpulkan dengan saudara perempuannya. Baik saudara perempuannya itu saudara kandung atau saudara sepersusuan. Makanya lek kerabi arek wedok delok dhisik dulure. Lek dulure wedok luwe ayu sekira anakmu bakal mane kepingin rabien sisi tuh. Mergo gak iso loro. Paham ya? Gak iso buy one get two gak iso. Gak bisa. Gak bisa dikumpulkan dua. Maka kalau menikahi harus pilih-pilih. Hati-hati, bahaya. Ipar adalah maut. Maut adalah ipar, berbahaya. Wala yajma'u. Walau radiyat ukhtuha bil jam. Meskipun saudara perempuannya istri itu rela-rela saja untuk dikumpulkan. Meskipun keharaman untuk menikahi saudara perempuannya istri bersama dengan istri itu meskipun saudara perempuannya istri itu rela untuk dikumpulkan. Zaman kan tambah edan gini Pak yo. Hah? Kita kan Pak yo. Zamannya tambah edan. Perempuan itu kalau sudah gila dengan perasaannya, dia akan tidak memerdulikan apapun. Urusan agama tidak ada. Mergo wong wedok itu kalau sudah tergila-gila dengan perasaannya, apapun akan dia relakan. Yo stres, pengen edan. Akhirnya ini kadung kesem-sem karo IP-ne yo. Karo bojone mbake utawa adike. Gak apa-apa aku rabi pisan wis. Masih ambek mbakku gak apa-apa. Tetap gak boleh. Keharaman untuk menikahi istri dengan saudara perempuannya itu tetap berlaku meskipun saudara perempuannya dan istri kita sama-sama rela untuk dikumpulkan. Paham ya? Areke gak apa-apa kok. Lah lha apa lho? Areke gak apa-apa syariat gak oleh. Paham? Wala yajma'u ayyudan bainal mar'ati wa ammatiha wala bainal mar'ati wa khalatiha. Sak menten lanjut besok ila akhirih wallahu a'lam bissawab.